Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Finally, ada meja yang bisa gantiin IKEA Taiji yang udah jadi meja favorit gue selama 2 tahun terakhir. Kenalin, ini Alter Adjustable Standing Desk dari brand lokal Safe House Furniture. Daun mejanya super kokoh dengan finishing yang elegan dan super rapih. Kakinya juga ini sangat nice, kokoh, naik turunnya smooth. That's why ini jadi meja terbaik menurut gue yang bisa cocok gantiin IKEA Taiji. Ya, ini meja yang bikin gue happy banget sih. Jadi akan kita coba bahas lebih detail dan kita lihat juga proses rakitnya gimana. So, langsung aja masuk ke videonya. Ganti meja lagi. Beberapa meja yang kemarin gue review itu masih ada, kayak Fantech GD814 gue taruh di depan itu untuk jadi meja nge-review monitor. Terus Mercusi juga ada ya, gue jadiin meja makan untuk sementara ini dan kepake banget. Terus Taiji gue nggak tahu itu mau ditaruh buat apa ya, jual kali ya. Ada yang mau gak? Nah, Alter itu datang dengan kondisi yang belum kerakit, kaki dan daun meja itu ada di 2 box yang terpisah. Selain meja, gue juga ada floating ambalan yang nanti akan dipasang di atas monitor, dan ini adalah salah satu produk yang best sellernya dari Safe House karena affordable banget dan ternyata kualitasnya juga oke. Gue taruh, udah gue pasang. Kita coba lihat dulu untuk si meja Alter ini. Untuk sebuah meja adjustable ini punya packaging yang cukup compact, which is good. Untuk paket yang kita dapat ada manual book, baut-bautan, kunci L, dan kabel TIS. Ada adapter untuk power meja naik turunnya nanti dan dapat controller yang ada 4 profile. Untuk part-part rangkanya akan gue mention sambil kita rakit nanti. Pertama gue satuin dulu kaki utama yang nanti akan naik turun dengan footbase-nya dia. Pasangnya gampang karena udah ada baut yang nyantol di kaki utamanya, tinggal kita masukin aja ke footbase-nya kayak yang gue lakuin ini. Setelah kepasang tinggal kita kencengin aja pakai kunci L. Nah, kalau kalian lihat di sini untuk setiap part besi kaki Alter ini bener-bener rapih, bahkan sampai ke bagian bawahnya, dalam-dalamnya pun ini punya finishing yang sangat nice dan tercoating dengan baik dan ini solid. Itu hal yang menurut gue jadi poin plus banget untuk meja ini. Selanjutnya adalah part pasang besi yang hubungin untuk kedua kaki utamanya. Ini yang cukup krusial untuk sebuah meja adjustable yang punya satu dinamo aja, karena fungsinya untuk hubungin kaki satu ke kaki satunya yang bisa bikin tetap naik gitu. Jujur di sini benar-benar mikir masangnya, ada satu besi panjang untuk kaki yang nggak ada dinamo. Terus ada satu besi yang pendek untuk yang ada dinamo. Bagusnya di Alter ini kita dikasih besi yang kayak pipa gitu untuk cover lagi dia punya besi yang tadi. Biar rapih, tapi ini benar-benar harus mikir banget untuk pasangnya. Intinya kalian harus masukin dulu besi yang panjang ke pipa ini, baru masukin besi yang pendek. Ya gitulah. Selanjutnya kita pasang besi penghubung antara kedua kaki dan ini yang nanti akan menopang si daun meja di bagian tengahnya dan di dalamnya itu dikasih besi juga. Ini yang bikin dia itu jadi lebih kokoh dan gampang masukinnya. Mekanisme pemasangannya menurut gua benar-benar dipikirin dan semuanya itu presisi. Ini yang bikin gua salut sama si meja ini. Terakhir pasang besi di bagian kanan kiri yang nanti tugasnya nopang daun mejanya di bagian siku gitu. Jadi kiri kanannya mejanya nggak goyang ke depan belakang gitu ya. Setelah semua rangka kepasang, gue ngerasa ini beneran kokoh, nggak ada goyang sama sekali. Tapi kita akan lihat nanti setelah daun mejanya itu udah digabung atau dipasang. Next adalah proses satuin rangka yang udah kita rakit tadi dengan daun mejanya. Tips dari gue untuk pasang meja adalah taruh daun mejanya di lantai kayak gini dan dikasih kardus dulu untuk alasnya. Jadi biar daun mejanya itu nggak langsung bersentuhan sama kita punya lantai, takutnya kegores sama partikel-partikel yang ada di lantai kita gitu. Sayang kan? Nah, kalau kita perhatiin di setiap drat baut di rangka mejanya itu dipakein karet lagi biar daun mejanya nggak rusak, plus bikin punya grip yang bagus antara kaki dan daun mejanya supaya nggak goyang atau geser. Bawah daun mejanya ini semua udah dikasih lubang, jadi kita tinggal baut aja gampang dan semua itu dikasih stiker buat nandain lubang-lubangnya. Nah, untuk lubang baut si controller kita nggak ada opsi. Nggak punya opsi ditaruh kanan atau kiri, jadi cuma bisa ditaruh kanan meja aja.
Jadi nggak bisa tuh dipindahin ke sebelah kiri sini untuk controllernya. Semuanya udah kepasang, sekarang tinggal kita set mejanya. Gue bongkar dulu si IKEA Taiji untuk pindahin semua barang-barang yang ada di atasnya. Ini harus bikin kabel manajemen baru lagi sih. Dan nice, udah kepasang, kita udah bisa naik turunin mejanya juga. Saatnya kita susun kabel manajemen dan taruh semua barang di atas meja altar ini. Sayangnya di meja altar ini kita nggak dapet mesh atau tray kabel manajemen gitu di paket pembeliannya. Harusnya itu dapet kayak untuk naruh adapternya aja, tapi di sini gue nggak pasang karena ya kayak percuma aja gitu, cuman naruh adapternya. Sementara gue butuh untuk naruh terminal gue. That's why gue tetap pakai punya Oximus ini third party, jadi ya kita bisa taruh semua terminal di situ. Ya gue taruh aja semua kabel yang berserakan ya. Dan saran dari gue sih kalau misalnya kalian pakai meja adjustable itu wajib banget ya untuk pakein lagi kabel manajemen. Ya mau pakai tray atau mesh itu penting karena biar aman kabelnya nggak ketarik-tarik gitu. Setelah barang-barang udah ditaruh di atas meja, udah rapi, next adalah pasang ambalan. Ini adalah floating ambalan, jadi dia itu nggak punya siku lagi kayak yang sebelumnya gue punya dari IKEA. Ini jadi kelihatan lebih minimalis, lebih rapi, dan dia itu pakai bahan luar HPL yang rapi banget. Jujur rangka besinya itu ada di bagian dalam untuk nopang dia punya ambalan ya tentunya. Ambalan ini harganya ada di 65.000 untuk ukuran yang 40x20 cm. Nah kalau gue ini belinya yang 60x20 cm. Dan dari safe house-nya sendiri ini menyarankan bisa nahan beban itu sampai 8 kg ya. Jadi gue taruh situ tuh ada lampu, mikrofon, kamera, dan gue juga taruh lampu Baseus yang magnetic lamp itu untuk nerangin gue punya monitor. Jadi ini bikin enak kalau gue kerja nantinya. Jadi ini hasil akhir dari setup gue pakai altar, meja adjustable, dan ambalan dari Safe House Furniture. Altar ini punya 2 varian warna kaki, ada hitam dan putih, dan punya 3 varian warna. Untuk daun mejanya ada warna hitam, putih, dan pale grey. Untuk unit gue ini gue pakai rangka kaki putih dan daun mejanya itu pale grey. Secara look ini perfect banget menurut gue, kombinasi dari daun meja dan rangka kakinya. Dan gue pengen bahas dulu untuk daun mejanya dia. Material dalam daun mejanya ini pakai plywood dan MDF, dan gue ngerasa ini solid banget di setiap bagiannya, nggak ada kopongnya gitu kalau gue ketok-ketok. Dan untuk bagian luarnya itu dia dilapisin kayak sejenis HPL gitu. Dan ini menarik kalau misalnya kita perhatiin, dia punya surface yang atas sama kanan kiri dan bawah itu ada beda. Kalau yang atas itu bener-bener smooth banget ya, halus ya. Ini enak banget, anti fingerprint juga, dan dia punya finishing itu matte, jadi ini nggak mantul. Kalau misalnya gue lagi syuting unboxing ini cocok banget. Ini gue suka, sangat-sangat suka. Dan untuk pinggirannya juga ini rapi banget, lemnya rapi, sambungannya oke, semuanya nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau kita perhatiin surface-nya untuk pinggir dan bawah itu lebih kasar. Menurut gue di sini tujuannya adalah untuk durability sih ya, karena ini riskan mentok-mentok sesuatu. Jadi kalau misalnya dikasih tekstur lebih kasar kayak gini, akan nyamarin dia punya goresan sih dibanding yang halus kayak bagian atasnya gitu. Dan paling penting, daun mejanya sampai saat ini sih belum ada bengkok ya, tapi tentu ini akan gue update secara berkala nantinya. Apakah ada bengkok atau enggak? Ya semoga sih enggak ada. Ukuran meja ini ada di 120x70 cm. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan ruang di ruangan gua. Ada satu monitor 24 inch, ada satu desk shelf di atas meja, dan beberapa device lainnya. Dan gue itu nggak taruh gue punya PC di atas meja karena gue udah punya tempatnya. Jadi ya gue nggak butuh meja yang lebih lebar atau lebih panjang lagi gitu. Kalau Taiji itu kan 60 cm, ini 70 cm. Hasilnya itu enak banget. Jadi gue bisa naruh desk shelf gue, dan gue punya desk mat itu nggak beradu, nggak tumpuk-tumpuk. Jadi punya space lebih. Cuma minusnya adalah posisi duduk gue itu jadi lebih mundur. Jadi kalau Nino duduk di sini nih, di belakang gue kalau gue lagi kerja, ya kursi kita itu suka nabrak untuk rodanya. Jadi itu sih minusnya karena ruangan gue sempit. Tapi enak untuk pakai meja ukuran 70 cm itu nice. Dan kalau misalnya kalian pengen lebih luas lagi, altar ini ada 2 varian lainnya di ukuran 140 x 80 cm dan 160 x 80 cm. Itu udah sangat besar banget untuk gue. Jadi gue pilih yang 120 x 70 cm aja. Dan gimana untuk kualitas kaki dari meja ini? Hal pertama yang langsung gua tes adalah goyang atau enggak mejanya.
Dan hasilnya adalah di tinggi kaki 70 cm ini nggak ada goyang sama sekali untuk gua ngejalin aktivitas normal. Gua ngetik-ngetik, ngedit, sampai main Apex Legends ini sangat aman. Tapi tentu ketika ada di posisi lebih tinggi kakinya akan ada goyang. Tapi menurut gue ini masih dalam kategori goyang yang sangat normal untuk meja adjustable, dan bahkan untuk meja yang nggak adjustable pun ada yang lebih goyang dibanding ini. Jadi ini udah sangat-sangat bagus menurut gua. Untuk adjustable-nya kita bisa pakai controller ini untuk naik turun dan punya 4 memori juga yang bisa kita simpen ya, settingan tinggi yang pas untuk kita. Gua pakai nomor 1 itu untuk posisi duduk normal di 70 cm plus tebel daun meja ada 3 cm. Jadi ini posisi duduk ternyaman gua. Sebetulnya gua pakai itu cuma 1 dan 4 sih. Yang 3 dan 2 itu gua jujur jarang pakai ya. Bahkan yang nomor 2 itu gue pakai cuman kalau misalnya gue lagi pengen masukin kursi dan gue males nurunin hidrolik dan armrestnya, jadi gue set nomor 2 untuk masukin kursi. Gue suka LED-nya putih jadi elegan, terus setiap tombolnya juga punya pencetan yang enak, empuk, nice. Cara atur memori kita tinggal tentuin aja tinggi yang pengen kita simpan. Setelah itu kita pencet profile yang pengen kita simpan, nomor 1, 2, 3, atau 4. Kita mencet 1, tahan, nanti akan ada tulisan S-strip 1 dan seterusnya. Suara motornya ini halus dan responsif juga. Gue lepas tombol pencetan itu dia langsung berhenti dan sangat presisi. Di controllernya ini kita juga bisa lihat ada USB output yang bisa kita gunain untuk power. Jadi kita bisa charge kita punya device, kayak kalau gue pengen ngecharge lampu Baseus itu bisa langsung colok. Fungsi utamanya adjustable standing desk ketika kita lagi on fire banget kerjanya, tapi udah mulai rasa pegel di bagian punggung dan butuh stretching, ya kita nggak perlu rebah-rebahan dulu, tapi bisa langsung set aja posisi berdiri kita, bisa lanjut kerja. Jadi intinya untuk maintain kita punya tempo kerja itu tetap bagus gitu. Jadi nggak harus berhenti untuk stretching dulu, keburu dingin, nanti udah keburu meluap. Kita punya mood kerjanya gitu. Overall untuk dua produk SF House gue sangat-sangat happy ya, dari harga dan kualitas yang ditawarin itu sesuai banget. Worth it untuk dibeli. Harga dari Alter ini tuh ada di 3.499.000, dan kalau gue cek di pasaran adjustable standing desk dengan spek kayak gini ini yang termasuk termurah. Jadi dia punya daun mejanya oke, terus dia punya controller juga, ini ada 4 memori. Jadi ya, satu hal gue ada catatan kecil untuk si Alter ini, jadi dia punya controller itu untuk di meja yang ukuran 120, gue ngerasa ini kurang ke pinggir ya, jadi terlalu ke tengah. Karena kaki gue sering naik ke kursi untuk duduk sila, jadi lutut gue itu kadang suka nyenggol ke controllernya gitu, dan itu kurang nyaman menurut gue. Dan menarik, Safe House kasih kita garansi 2 tahun untuk kerangkanya, itu cover controller, adapter, dan dinamo juga. Jadi untuk durability-nya ini nggak usah worry sih. Ya, jadi gue sangat happy ya sama barang yang di video kali ini. Dari mejanya sama ambalan juga gue sangat-sangat suka banget. So segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you udah nonton sampai habis. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.